gara-gara semangat saya fuqaha. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara Rasulullah antum man afuka maca doa dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Untuk tuana Rasulullah dhahaba adh-dhama'u rasa rajang mungkin lailang wabtallatil uruq dan kemudian nape tenggorokan antum mungkin lecak pole karena lamar minum wa thabatal ajru insyaallah taala dan insyaallah oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua diriwayatkan Muadz bin Zuhrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu." Jadi kesimpulannya disimpulkan mantuana afuka adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin dhahaba adh-dhama'u wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Untuk doa insyaallah kita kapil hafal dan insyaallah sebagian lah maca saking kadang-kadang hanya sekedar mainga. Nah, hadirin satajana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian tafsir are mungkin la nampak ke ayat ke Qul ya ibadi ayat ke-10 surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul ya ibadi, katakan wahai hambaku, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, alladzina amanu ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang-orang yang melakukan kebaikan etunya dinto akan mendapatkan hasanah, kebaikan. Itu adalah pahala nanti di hari kiamat. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberi pahala tanpa hisab. Itu ada beberapa masalah dalam ayat itu, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zumar pada ayat sebelumnya, sembari kita ngabahas tentang kondisinya orang-orang kafir serta andi prinsip mereka ketika sosa atua ke Allah tapi mola senang kalau pai pole kepada Allah, sementara orang mukmin adalah mereka asam pojang berdoa terus, bersujud terus siang malam sepanjang malam. Kemudian dijelaskan oleh orang penter, orang andi ilmu ataupun tak pada kalaupun orang tak andi ilmu. Itu dijelaskan pada Mbak Ari. Napa kaitannya? Mungkin lamari ngabahas tentang masalah orang kafir dan orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala ngaberi perintah ke orang-orang si beriman. Qul ya ibadi, katakan kabala, ya ibadi wahai hambaku, alladzina amanu, katakan wahai hambaku orang-orang si beriman. Untuk perintah atau panggilan kepada orang-orang si beriman. Allah Subhanahu wa taala sering manggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang si beriman, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Untuk sebutakan wahai orang si beriman. Artinya bahwa kita untuk orang si beriman, untuk napenya mana diberi kehormatan Allah panggil dengan orang si beriman. Bening wahai manusia, tapi wahai orang si beriman. Artinya bahwa imanna kita itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wahai orang-orang si beriman. Qul ya ibadiyalladzina amanu, katakan wahai hambaku yang beriman kepada Allah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Itu perintah takwa.
lagi-lagi perintah takwa ento bani perintah na kiai, bani perintah na ulama, bani perintah na ustaz, tapi ento adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ongku wasiat tentang takwa. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ento perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqu dan sebagainya. Okay. Termasuk dinto ittaqu rabbakum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perintah Allah. Kemudian ulama asalnya menyampaikan, makanya dalam salah satu khutbah, rukun khutbah salah satunya adalah wasiat bittaqwa. Wasiat bittaqwa. Salah satu rukun khutbah yang keempat itu adalah wasiat bertakwa. Maka orang yang khutbah harus menyampaikan wasiat bertakwa. Makanya setiap orang yang khutbah maklah saya sampaikan, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Untuk isi disampaikan karena memang untuk rukun. Men khotib tak macam ento, tak menyampaikan ento, maka khutbahnya tak sah. Baik ento disampaikan dengan cara bahasa Arabna atau bahasa Indonesiana atau bahasa Filipina, bahasa apa-apa. Maca ya ayuhan nasu taqullaha ya ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. Ento lamarilah cukup. Yang penting menyampaikan takwa. Idinta Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Artinya lakoni parentana ben tina akan atau jauhi laranganna. Saya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk isra lakoni, sementara saya larang oleh Allah untuk isra jauhi. Untuk definisi takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat itu juga kelanjutan lagi, lanjutakan nanti pada caritana asbabun nuzulna ayat itu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Pada dua kalimat hasanah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya itunya ento hasanah, mendapatkan kebaikan. Pada dua kalimat hasanah itu kebaikan artinya. Ulama macam-macam tafsiranna. Beda sing ngoca lilladzina ahsanu, orang-orang se beriman. Atau orang-orang se beriman atau orang-orang yang melakukan amal saleh, maka mereka mendapatkan hasanah. Hasanah si kedua adalah mendapatkan pahala nanti di hari kiamat. Artinya orang yang melakukan amal saleh, orang yang beriman, entah nanti di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bada juga saya menafsirkan cakna alladzina ahsanu untuk orang orang yang beriman mendapatkan kebaikan itunya. Tapi saya muttafaq adalah pendapat saya pertama. Macam-macam pendapatna ulama itu, tapi saya mu'tamad ulama mengatakan itu bahwa tafsirannya orang yang beriman ketika pada itunya mereka nanti akan mendapatkan kebaikan, yaitu pahala di hari kiamat. Itu adalah tafsirannya karena pada sengoca orang-orang mendapatkan kebaikan itu apa kesehatan, itulah kebaikan. Sehat oleh rezeki beras, kemudian adik kesempatan, itu kebaikan. Karena untuk kapi adalah merupakan rezeki. Rezeki naminusa tak hanya berupa harta, tapi berupa apa-apa, berbentuk kebaikan, itu adalah nyamana rezeki. Sehat untuk rezeki paling berharga. Karena gara-gara sehat orang bisa ngalakoni apa-apa. Ibadah bisa, asam pojang kelar, ngaji kelar, asalkan orangna sehat. Maka kesehatan itu patut dijaga, harus erabate karena untuk rezeki paling berharga untuk sehat. Orang mula sakit tak bisa ala konapi-napi. Puasa tak kelar, asam pojang tak kelar, tapi selagi sehat, alhamdulillah boleh berkinto satu jenis parangi sehat sehingga mungkin kelar apa ngajian. Untuk lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Ento nape kaitanna ayat ento? Ento jana ulama bahwa asbabun nuzulna, sebab turunna ayat ento adalah saya maksud adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib.
Ja'far bin Abi Talib ento tokhulana Sayyidina Ali bin Abi Talib. Setulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika balik Mekah ento para sahabat orang-orang yang masuk Islam ento kan lemah. Mereka tak ada kekuatan. Tiap hari eka pulai esiksa ke orang-orang kafir. Esiksa berbagai macam siksaan para sahabat dan bahkan Rasulullah pun esiksa ke orang-orang kafir. Sehingga nape kana Rasulullah, wahai sahabatku, kinto kapi bade dinto bade Mekah tak tenang odina karena banyak gangguan dan siksaan dari orang-orang kafir. Lebih baik kinto mungkin buru dari dinto nyari ongkun seaman untuk odi disan. Edisan Ethiopia atau Habsyah bahasa zaman saya dulu mungkin adalah Ethiopia. Habsyah bade setong raja ento raja yang sangat adil. Rajana adil, memperlakukan adil kepada semua orang. Kinto hijrah kasan, insyaallah kinto akan mendapatkan perlindungan. Akhirnya Rasulullah memberangkatkan sahabat yang hijrah ke Habsyah, rombongan pertama sejumlah 11 orang. 11 orang lalaki tambahi kalaban 4 orang bebini. Dipimpin oleh sahabat namanya Uthman bin Maz'un. Arangkat kasan ke Habsyah. Nyebrang nyewa parau dua sewa setengah dinar kita sewa kemudian nyebrang karena Habsyah ento Afrika Afrika mungkin Afrika Selatan. Nyebrang dari Mekah nyebrang naik parau melewati laut. Kemudian orang-orang itu arangkat kasan sekitar bulan Rajab, tak salah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Sekitar 2 bulan bade disan. Nampak ka Habsyah puru 2 bulan ngai ding kabar cakna Mekah orang-orang langa masuk Islam. Cakna orang-orang itu berarti kita mulai ke Mekah aman. Mekah orang lah banyak sih masuk Islam. Bahkan pembesar orang-orang Quraisy itu langa masuk Islam. Beda berita saya nampak kasan mento. Akhirnya pasukan itu si hijrah akhirnya ngocak berumah mengkita abali pergi ke Mekah mungkin mak bisa apolong kalaban Rasulullah abali boleh. Akhirnya abali boleh nyebrang boleh ke Mekah. Setelah nyebrang para napa ke Mekah ngeding kabar boleh. Ternyata berita senengkela berita bohong. Hoax cakna orang mungkin berita bohong tak bener berita na. Ternyata orang Mekah si banyak orang kafir. Dan sahabat sing abadi Mekah banyak seeseksa. Mungkin tu abali ke Mekah eseksa oleh ke orang kafir celah. Akhirnya nape sebagian mereka abali boleh ke Mekah ke Habsyah, sebagian lainnya tetap melanjutkan ke Mekah dengan cara ngecok-ngecok, ngerem-ngerem datang ke Mekah. Sepenting lah nampak ke Mekah sakanya terwa temua ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kerong ke Rasulullah. Kemudian mari mento ternyata nampak ke Mekah siksaan orang Quraisy tambah dahsyat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh oleh ke sahabat. Kinto ternyata abalikan to justru tak aman. Berdidisan kan aman. Lebih baik mungkin kinto abali oleh kasan ke Habsyah. Akhirnya sahabat-sahabat to iso abali ke Habsyah oleh hijrah ke Habsyah nyamana hijrah yang kedua. Dukale memberangkatkan hijrah ke Habsyah. Hijrah kedua ento pasukanna semua banyak sekitar 83 orang tambahi orang 83 orang lelaki tambahi kalaban 11 orang bebini. Saya pimpin oleh sahabat nyamana Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ento tokhulana sahabat Ali bin Abi Talib. Sapopona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ento pemimpin pasukan Ja'far bin Abi Talib, juru bicara. Arangkatlah pasukan ento kemudian ke Habsyah. Nyebrang sampai napak ke kerajaan Habsyah. Nampak ke Habsyah aman. Ternyata orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ento merasa tambah galau. Bingung. Ngocakna mereka sampai nampak kasan kemudian dilindungi oleh raja maka habis kita. Mereka akhirnya diaman pada disan. Sementara kita pada dinto tetap eka mulai terus ke Muhammad. Akhirnya mereka ngutus 2 orang seesor arangkat kasan minta ke raja supaya pasukan ento boleh ke Mekah. Mereka ngutus nyamana sahabat Amr bin As.
Amr bin As waktu nak dinto ki kafir. Kemudian mungkin akhirnya jadi sahabat. Amr bin As. Kemudian kalaban setong nanto khilaf antara ulama. Pokoknya orang dua si utus kasan. Juru bicarana Amr bin As. Datang ke Raja Habsyah. Abala ke Raja Habsyah. Wahai Raja Habsyah. Orang-orang Mekah sehingga datang kanto. Bulannya minta orang Mekah sehingga datang kanto. Apa mulai kasan. Karena mereka buru dari kampungna. Mereka anto orang-orang sejahat. Sengaja buru dari kampungna. Maka kita minta supaya mereka boleh ke Mekah ke kampungna katiri. Ceknya mana Raja Habsyah, Raja se adil. Akhirnya panggil orang-orang orang-orang se Islam, umat Islam se hijrah ni kala panggil. Tanyakan sentan pemimpin nakinto. Ja'far bin Abi Talib ngacung, bula katuana, juru bicarana. Tanyakan ento orang dedua ento nyato kabula supaya kita pabili boleh ke Mekah. Sangkuna kita ento beda masalah nape Mekah. Karena berarti kemungkinan kita acari ta masalahna sakanya terro apolo ngakasan. Kita beda masalah nape Mekah mak sampai susul kanto suruh boleh cakna kita sengaja buru dari kampungna. Nah, maka ini tolah Ja'far bin Abi Talib menjelaskan ke Raja Habsyah, wahai raja, kita ento setulu odi sengsara, saling amuso, mabuk, merkosa orang, kemudian memutuskan silaturahmi, amuso kalau bentuk gelan, amuso kalau bentuk tangke, sekuat ngarampas kasih lemah. Ento kalakuan kita zaman situlu, karena ento adatna orang Arab zaman jahiliyah. Sampai akhirnya Allah mengutus seorang nabi. Allah mengutus nabi. Kemudian Nabi itu ngajak supaya kita itu tak nyembah patung, supaya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pun ngajak supaya kita itu menyambung tali silaturahmi, ngajak supaya kita tak oleh mengabunuh orang lain, tak oleh nyakei orang lain, tak oleh ngarampas hartana orang lain dan sebagainya. Dan itu kafi bagi kita sesuatu kebaikan yang masuk akal. Maka karena Nabi itu mengajak pada kebaikan, kita norok Nabi. Ternyata setelah kita norok Nabi, orang-orang itu justru tak terima dan kemudian menyiksa kami. Itu cakna sahabat Ja'far bin Abi Talib. Kami akhirnya disiksa sampai akhirnya kami tidak bisa melakukan apapun. Maka kami hijrah ke sini, kami minta perlindungan kepada raja. Kami yakin raja adalah orang yang adil, pasti akan memperlakukan keadilannya. Raja ente cek memang engkau adil. Cakna raja berarti edisan lah boda nabi ongki. Raja ente agamana Nasrani. Kemudian menmento bulat teroninga. Nape wahyu saya disampaikan Allah kepada nabi ente. Akhirnya Ja'far bin Abi Talib baca Quran. Saya baca surat Al-Kahfi. Kafa ya ain sad dan selanjutnya zikru rahmati rabbika amdahu Zakaria sampai akhir. Begitu maca surat Al-Kahfi akhirnya raja ento kalaban ajudan-ajudanna seboda disan ento raja sampai akhirnya nangis bersedih nak benih sedih nangis sampai bahasa nanto sampai jangguna ento abi lecak pola aing matana. Mentujukan para ajudan nang nangis. Anak memang nangis karena mereka oning raja ento yakin ento benar-benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nape cakna raja bula yakin nape saya baca ning kila ento adalah beni pandirna minusa. Beni kekebojana minusa, tapi ento adalah firman Allah Subhanahu wa taala karena ento pada kalaban Injil saya turunkan ke Nabi Musa. Itu cakna Raja Habsyah. Terus Nabi cakna Raja Habsyah, wallahi orang-orang ento tak kira yusir kabula dari dinto. Lindungan mengkinto macam-macam ke orang ento berarti berhadapan kalabun bula. Kinto mulai kasan. Esoro mulai. Amr bin As nikila esoro mulai ke Mekah. Mulai akhirnya ke Mekah tak berhasil hijrah, tak berhasil membujuk raja supaya mulai orang-orang si hijrah ke Habsyah. Nantolah caritana dalam ayat itu maka ya qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum itu turun kepada Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabat si hijrah ke Habsyah. Anape karena mereka
hijrah ke Habsyah untuk mempertahankan iman. Mereka pada kalaban Ashabul Kahfi, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian mendapatkan gangguan, akhirnya buru dari kampungnya hanya untuk mempertahankan iman. Kinto, maka Nabi cakap Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum. Saya pertama wasiatna Allah kepada orang-orang yang hijrah, wahai para orang-orang yang hijrah, kinto bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, kaingai bahwa orang yang melakukan amal baik pada itunya untuk nanti di akhirat pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lai janjikan untuk ke Allah supaya nape orang itu terus semangat untuk beribadah kepada Allah, mempertahankan imannya. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu luas. Kinto tak bisa ibadah pada Mekah, burukasan ke Madinah. Enape apoi, silakan burukasan ke Habsyah. Karena idisan bis kinto kapi bisa ibadah dengan tenang tak ikapolai ke orang-orang Quraisy. Lanjutan ayatna di akhir ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ento beri pahala saya tak terhingga. Ento saya menunjukkan bahwa Allah ento menghibur orang-orang para sahabat. Apalah bahwa wahai sahabat, kita meskipun mungkin sosa karena siksa terus ke orang kafir, odikna sosa, maka kaingai pahala na kinto sangat luar biasa. Kinto mensabar insyaallah mendapatkan pahala bighairi hisab. Pahala saya tak terhingga, pahala saya tak terhitung. Makanya cana ulama sakap pina amal ibadah. Ento beda hitunganna pahalana. Orang asem pojang pahalana sekian, orang asin teka pahalana sekian, orang nape apa pahalana sekian. Kecuali orang yang sabar. Orang yang sabar saya mendapatkan musibah. Kemudian sabar, maka orang yang sabar entolah nanti pahalana tak terhingga. Bahkan dalam riwayatna yughrafu ghurafan, seakan-akan pahala ento eseram makan. Kinto mensakannya katakan mungkin pahala biri setong de dua enton ingatna pahala sabol di eseram makan. Dari saking banyakna pahala ento tak terhingga, tak terhitung bagi orang yang sabar. Maka orang-orang beberapa ulama menafsirkan saya maksud oleh ayat itu adalah orang-orang saya puasa. Anape dengan dalil bahwa dalam ada hadis yang mengatakan asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa ento orang puasa ento untuk nabula cana Allah. Wa ana ajzi bihi, dan bula saya akan ngaberi pahala. Seartinya bahwa sakapina ibadah ento kan ilakoni untuk Allah. Sakinan khusus untuk puasa untuk adalah perlakuan khusus. Puasa untuk pahalana jauh berbeda dibandingkan ibadah-ibadah selain. Bahkan dibandingkan maca Quran, untuk punya keistimewaan. Anapi keistimewaanna? Asyamu li wa ana ajzi bihi. Satu-satunya ibadah saya nanti Allah saya akan memberikan balasan, artinya balasan anto tak terhingga. Tak terhingga ila masyaallah bagi orang saya puasa. Kemudian ulama juga menjelaskan bahwa sabar senengkela. Sabar ento kan beda tiga macam. Pertama sabar dalam menghadapi, pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi melaksanakan perintah pangeran. Perintah pangeran ento berat untuk elakoni, maka orang siap dan sabar ngalakoni ento berarti akan mendapatkan pahala si luar biasa. Anapi mak berat asam pojang apuasa kempang sangkune lakoni, tapi berat nanto karena nafsu saya selalu menghalangi, setan tak ambu untuk menghalangi, maka akhirnya teti berat. Orang tak biasa apuasa berat saya puasa. Orang tak biasa ke masjid asam pojang berat saya datang ke masjid. Nah antolah saya kerjaan setan menghalang-halangi orang supaya tak ibadah. Akhirnya ibadah ika kebe berat. Maka orang saya bisa terus menjalankan ibadah berarti orang itu lolos dari ujian setan.
Jadi sabar si pertama sabar dalam melaksanakan perintah pangeran sempojang 5 waktu untuk menelakoni menditekuni untuk luar biasa karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah napi pun si larang, lagi-lagi napi pun si perintah Allah pasti beda manfaatna si luar biasa. Mentujukan selarang seyamu ke Allah pasti beda madarat bahaya luar biasa. Jadi membeda bagus pasti esoro ke Allah. Sempojang anak me perintah sempojang karena pahalana luar biasa. Puasa esoro ke Allah perintah karena ento sangat luar biasa positif. Tapi misalkan ngarampok, berzina, kemudian mati orang lain, ngarampas harta orang lain, merugikan orang lain untuk akibatnya negatif, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar si kedua adalah sabar dalam meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak harus sabar lagi-lagi idinto setan saya terus bermain. Setan ento tak kira ambu karena lakadung acenci ke Allah Subhanahu wa taala lauhu yannahum ajma'in. Karena setan bula pasti akan mengganggu ngapola anak asaka bina anak cucu Adam sampai hari kiamat tak kira ambu. Menbeda sing ngalakon anak ibadah eka polai supaya tak tetisa ibadah. Menbeda se tak kelem alakwa maksiat ia nape iyo so rayu-rayu bermasih kira kelem ngalakoni maksiat. Makana nyamana maksiat ento lebih lebur elakoni anape setan si bermain ibu dina padahal mana etong-etong kadang-kadang maksiat biayana lebih raja mabuk misalkan minum khamar ento beni murah-murah larang bahkan sabutul ento boda sampai 1 juta sabutul enom sakeci abi 1 juta hargana bahkan 1 juta 2 juta dan selanjutnya ento hargana larang tapi tetap nyaman dan kemudian bau tapi tetap lebur enom anape setan terus mengganggu mentujukan orang ngecok ngarampok kan pasti orang ngecok katakoan karena mun orang tak takut tak mungkin ngecok sebeda ngarampok orang ngecok karena takut ngerem mereka orang cak salah tapi elakoni anape karena nafsu nafsu ontolo nafsu ontola kemudian kapolai kasetan supaya kelem ngalakoni maksiat. Itu membutuhkan kesabaran. Dan si ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Cek nyaman orang odik beditunya lah bodoh poi musibah. Napa si kocak musibah sakapina sesuatu se tak diinginkan. Entahlah menyana musibah. Ajalan labu kila musibah. Kemudian napa apoi se tak eka leburi, se tak eka senangi ento dadi musibah. Dan tiga-tiganya ento bodek dalam puasa. Orang yang puasa satu ngalakoni perintah Allah. Sekedua menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah tak esoro ater, tak esoro nginum, tak esoro berhubungan suami istri. Ento larangan Allah selama berpuasa. Dan si ketiga mendapatkan musibah. Nape karena puasa ento lapar. Lapar ento musibah. Tak eka liburi orang kapi terlalu kenyanga. Tak terlalu lapar, maka lagi-lagi entolah tiga-tigana beda pada orang siap puasa. Makanya cana ulama orang siap puasa ento mengumpulkan tiga macam sabar sehingga ayat ningkil ento paling cocok bagi orang siap puasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar ento akan mendapatkan pahala tak terhingga, pahala tak terhitung. Sakanya Allah seoning. Allah bisa ngaberi pahala sanape banyak pun terserah Allah. Untuk bagi orang-orang sabar. Maka kunci utama orang odik boditunya untuk adalah hanya sabar. Sabar dan bersyukur. Asyukur nape seika andi, kemudian sabar nape tak ika andi. Karena orang yang bersyukur dan orang yang sabar entahlah orang-orang ahli surga. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Bula heran ke orang mukmin, nape pun seelakoni orang mukmin itu tiga gana. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu. Orang mukmin itu mendapatkan rezeki
mendapatkan kemudahan, akhirnya orang itu bersyukur. Maka orang asykur mendapatkan pahala dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Tak hanya mendapatkan pahala, tambahi pula ke Allah. Kemudian wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Mendapatkan musibah, orang mukmin itu sabar, maka mendapat nape untuk menjadi kebaikan. Hanya bersyukur dan sabar untuk kunci utama pada itunya. Kita anto kadang-kadang sakenya tero ingat na orang, beda orang andi harta tero ingat na orang, tapi kita tak andi, maka perlu sabar. Kemudian tero andi jabatan ingat na orang, kita tak andi, maka harus sabar. Kemudian tero pokoknya ngote orang senang terus senang akian, tapi tak bisa, maka harus sabar. Maka tak bisa karena entah lagi-lagi dikembalikan ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdirna pangeran. Cek lamun to takdirna pangeran, maka entahlah saya harus ecelani. Samentollah racikena bulan, maka entahlah saya harus esokore. Maka syukur dan sabar untuk kunci orang odik beditunya. Orang mentero nape senenga lagi-lagi harus nyadu dua untuk kuncina syukur dan bersabar tak oleh asarwan. Tak oleh asarwan. Bersyukur atas nape saya andi, ben sabar nape saya tak andi. Kita sadar untuk kapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, racikina orang untuk lain-lain. Sangkapina minusa racikina lain-lain. Akar jena pada tapi hasilnya belum tentu pada. Pada nanam padi sabana longkekna pada longkekna pada luarna. Okay. Santing. Ternyata setelah kianya hasilnya tak pada. Sedisan oleh balungsak, sedintanya oleh 6 sak, belum tentu pada. Kadang-kadang oleh balungsak ketika ikala setelah mereka pila pursele buang sekepak-kepak ternyata lain. Okay. Racikina orang lain-lain. Kadang orang oleh racike, tapi sebelum nampak kabungkona elang racikena tu. Berarti lah benar racikena. Kembali lagi bahwa racike, definisi racike anto adalah sakapina kenikmatan seekale bula, seerasa akan bula itu adalah nyamana racike. Okay. Kolampi, banyak kolampi seekandi bula, tapi kan nyasetong seangkui. Kadang-kadang bodoh kolampi mele kolampi tak yangkui pula kaan, berarti lah benar racike na bula. Siap saya rasa andi orang sengangkui. Si andi racike adalah orang sengangkui. Andi kakanan banyak kakanan na. Misalkan kinto andi durian banyak durian nak berarti belum tentu racikena kinto kapi. Berarti bisa jadi itu racikena orang lain. Saya pateng ke kintonya sebagian racikena karena memangnya sama to. Sebagian itu racikena orang lain. Menunjukkan kesehatan namanya santo kan lain-lain. Bodo orang sehat tongku tenagana kelar akarya. Bodo sesakannya pokoknya ki kelar akuli. Bodo sesakan pokoknya ki odi kelar nafas letak kelar bungko itu lara cikina lain-lain. Kemudian umurna menosa juga lain-lain tak pada beda si umurna sampai 70 80 90 tahun, beda si umurna 60 tahun, beda si ibu beuna pole 40, beda si ibu beuna pole bahkan beda si bayi-bayi sekalipun. Okay. Tak pada racikena orang. Maka idintolah kita membutuhkan asyukur wasabru. Bersyukur kepada Allah atas rezeki saya kandi dan sabar saya kandi. Saya lai kandi untuk ikai ngai bahwa untuk rezekina pangeran. Belum tentu orang lain andi. Okay? Belum tentu orang lain andi. Bula mungkin andi mento, bula si andi orang lain tak andi kapi. Orang lain tak kapi andi, bula si andi. Entahlah saya kandi bula. Mentujukan rezekina orang lain, nyakinto si andi orang lain tak andi. Okay? Maka saya kandi orang ento harus esok kore. Bodo orang misalkan orang banyak sabana tapi tak andi PC tabungan bang. Tak andi PC tabungan bang. Bodo orang tak andi sabo tapi tabungan naik bang banyak. Entar racikena orang lain-lain. Racikena lain-lain. Hartana dalam bentuknya lain-lain. Bodo orang saya hartana banyak PC-na tapi odina susah. Anak pi mak susah labo ada pun masalah odina. Untuk misalkan orang-orang ngandi harta itu belum tentu senang. Kadang-kadang masalah tiap hari lah bodoh poi. Berarti itu racikena bodoh harta. Bodoh orang sih memang tak andi harta,
ngakan sakanya bikapok kadang-kadang kila pokok nak kenyang taan di harta sama sekali sebode sakanya nape sepateng are mungkin tolah sebode tapi odikna tenang taan di masalah lantolah rajikena odik tenang itu kan rajike yang luar biasa rajikina orang lain-lain cakna misalkan bode orang saya ada nyaman na sengakan ento padahal yang akan bikapok kadang-kadang yang akan rojok lah nyaman cakna orang yang akan rojok nyaman na orang si full ento ajalan karena penapi akan andik mobil ento dan sebagainya maka kita tak oleh ere karajikina orang karena nape sekandi kita belum tentu ikandi orang lain mentujukan sekandi orang lain belum tentu sekandi orang lain kemungkinan tak ikandi kita saya ikandi pula esok kore saya tak ikandi harus sabar makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab orang yang sabar entolah nanti pahalana di tak terhingga di hari kiamat orang susah odik nabo di dunia bersyukur sabar pahalana nanti di hari kiamat saya sangat tak terhingga bahkan dalam riwayat hadis disebutkan bahkan sampai pada orang sehat odik bode dunia nanti mula pada hari kiamat orang itu menyesal sampai teronga gunting-guntinga motong-motonga bedena supaya sakit anape karena pahalana orang sakit itu sangat luar biasa orang sakit itu pahalana luar biasa sehingga orang nanti di hari kiamat bedena itu pukul-pukul bahkan riwayat nanto gunting-gunting supaya sakit kian dari saking erena ka orang saya sakit orang seandi harta ere ka orang miskin anape orang ento sabar odik beditunya maka di hari kiamat pahalana sangat luar biasa ento seikare ka orang-orang pada hari kiamat oleh sebab ento para hadirin satajana saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mantermuka bola bun kinto satajana ika keboy orang saya sabar menghadapi musibah sabar menghadapi sakapina sebode itunya dinto kemudian bersyukur atas sakapina racike seika andi sehingga bola bun kinto satajana masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala mentujukan mantermuka bola bun kinto satajana masuk dalam ayat senengkela qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum kita mantermuka bisa memenuhi panggilan Allah ketika Allah mengatakan ittaqu rabbakum bertakwalah kepada Tuhan kalian maka kita jawab kami sekarang telah bertakwa kepada Allah amanna bi rabbina kami telah beriman kepada Tuhan kami mantermuka are mungkin bola bun kinto satajana tapi paringnya sehat paringnya lancung umur paringnya tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bulan Ramadan untuk menjadi bulan yang penuh berkah amin amin ya rabbal alamin hadirin satajana saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan cukup samanto saus sekarang lebih nanyawan sapora raja-rajana ihdinas siratal mustaqim nata akhiri kalaban maca doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh